Halo guys, selamat datang di saluran peternakan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel YouTube saya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar terus mengikuti video-video terbaru saya mengenai tentang peternakan yang insya Allah akan rutin saya berbagi kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya juga mereka tahu apa yang Anda tahu. Oke, baiklah teman-teman, kali ini saya akan mencoba mereview tentang bagaimana cara memilih bakalan yang baik untuk dipelihara atau juga digemukkan sehingga kita bisa menghasilkan keuntungan yang baik juga teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, usaha di bidang peternakan terutama kambing ini sangat menjanjikan ya teman-teman semuanya. Mengapa demikian? Karena kebutuhan akan permintaannya cukup tinggi. Selain untuk disembelih untuk kebutuhan daging atau juga untuk keperluan industri rumah makan dan lain sebagainya, ini juga biasanya permintaan banyak untuk kebutuhan akikah dan juga untuk nanti ada Idul Kurban atau hari raya kurban untuk disembelih ya teman-teman semuanya. Nah, dalam rangka untuk memelihara kambing tersebut, maka langkah yang perlu diperhatikan adalah salah satunya pemilihan bakalan atau bibit. Biasanya bakalan ini terutama untuk penggemukan itu dipilih kambing jantan, karena kambing jantan ini memiliki pertumbuhan yang cukup pesat dibandingkan dengan kambing betina kalau di bidang penggemukan. Langkah pertama adalah memilih bibit. Tentu kita harus tahu silsilah dari kambing bakalannya teman-teman semuanya, mulai dari induk dan juga pejantannya, kira-kira berasal dari induk yang baik dan juga pejantan yang baik atau tidak, seperti silsilah keturunan dan juga proporsi bentuk tubuh induknya dan juga pejantannya atau bapaknya ya teman-teman. Dari induk yang baik, induk yang besar dan juga pejantan yang baik dan yang besar yang akan menghasilkan anak-anak yang baik pula teman-teman semuanya. Nah, terkadang kita tidak mengetahui ketika kita membeli bakalan itu tidak mengetahui silsilah dari kambing pejantan ataupun induknya teman-teman semuanya. Jadi kita harus melihat langsung bakalan yang akan kita pilih, yang akan kita pelihara dan kita gemukkan, meskipun kita tidak tahu silsilah dan keturunannya. Nah, jadi untuk memilih bakalan teman-teman, ini harus diperhatikan adalah tadi yang pertama adalah keturunan, yang kemudian adalah yang kita perhatikan adalah proporsi tubuhnya dan juga jenisnya. Pertama, jenis kambing itu banyak ya teman-teman. Kita pilih jenis kambing yang besar seperti kambing Rambon, Jawa Randu, Perinakan Etawan dan lain sebagainya, karena itu juga nanti hasilnya juga menguntungkan. Namun untuk jenis kambing yang lain juga tidak masalah teman-teman, tergantung kesukaan teman-teman memilih jenis kambing yang mana. Nah, untuk memilih bibitan itu yang kita perhatikan pertama adalah kesehatannya. Kita ingin melihat riwayat kesehatan ini bagaimana. Apakah ada kecacatan di sana, kesehatan pernah mengalami sakit apa, sehingga nanti ketika kita pelihara itu lebih mudah dalam penanganannya. Kemudian yang dilihat adalah proporsi bentuk tubuhnya. Proporsi bentuk tubuhnya dilihat dari badannya ini teman-teman semuanya. Terlihat apakah tulang rusuknya itu terlihat atau tidak. Kalau terlihat cukup jelas itu berarti menandakan kambing itu kurus. Kemudian lekok laparnya di sini juga kita pegang teman-teman, di sebelah sini ini. Apabila lekok laparnya cukup terasa atau cukup dalam, itu berarti terlihat kurus. Kita pilih lekok laparnya yang tidak terlalu terlihat dan tulang rusuknya tidak terlalu terlihat juga teman-teman. Kemudian dari tinggi badannya, tinggi badan yang tinggi itu dan juga bentuk panjang badan yang panjang juga akan memberikan limpahan daging ketika dipelihara nanti. Kemudian setelah itu kita
adalah tengkorak kepalanya teman-teman. Kepalanya itu harus besar. Kalau kepalanya besar itu menandakan bahwasanya ini merupakan kambing yang nantinya bisa dipelihara dengan besar. Kemudian dari sisi dadanya, dada yang dipilih harus lebar. Kemudian kaki depan terutama itu juga harus besar teman-teman, sehingga nanti juga menghasilkan pertumbuhan yang baik. Nah itu sekilas teman-teman. Kemudian tapak kakinya ini harus sesuai tanpa ada cacat. Kemudian kuku-kukunya juga harus baik. Kemudian terutama adalah ininya teman-teman, penisilnya itu harus normal 2 ya telurnya, jangan sampai 1 atau yang bisa sangkut. Ini pertama pertumbuhannya kurang baik. Kemudian ketika kita jual untuk akikah ataupun untuk kurban itu tidak laku teman-teman atau cacat. Kemudian yang terakhir adalah tanduknya. Cari tanduk yang tumbuhnya ke atas dan besar, jangan melengkung ke dalam teman-teman, karena ini nanti akan berbahaya untuk ternaknya itu sendiri. Nah, apabila ketika teman-teman memelihara untuk tidak diproyeksikan sebagai akikah atau kurban, tetapi hanya untuk disembelih saja atau untuk industri, itu biasanya juga dilakukan kastrasi teman-teman. Apa itu kastrasi? Kastrasi itu adalah memutus hormon yang diperlukan untuk melakukan birahi teman-teman. Jadi maksudnya adalah pejantan ini, telurnya, testisnya ini harus dikastrasi atau diistilahkan tidak difungsikan dengan baik, sehingga kambing ini tidak memiliki birahi untuk mengawini, sehingga hanya berkonsentrasi untuk makan dan menggemukkan badan, sehingga tidak memiliki naluri untuk birahi terhadap jenis. Nah, namun sekali lagi itu hanya dilakukan apabila teman-teman memproyeksikan kambing ini untuk sembelihan industri, bukan untuk akikah atau kurban. Karena kalau akikah dan kurban jika disepertikan itu nanti tidak akan laku atau cacat teman-teman. Nah, namun kalau untuk industri itu tidak masalah, karena yang industri yang diambil adalah dagingnya. Semakin banyak daging semakin banyak keuntungannya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk masalah kastrasi ini nanti akan saya jelaskan di video saya selanjutnya, bagaimana caranya, kemudian bagaimana keuntungan dan kerugiannya. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu video yang saya sampaikan, semoga bisa menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, salam peternakan. Baiklah, demikian tadi video mengenai tentang bakalan yang baik untuk dipelihara. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa subscribe dan bagikan teman-teman semuanya.